Sorotan berikutnya, Saudara. Polisi hari ini menyerahkan berkas perkara dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian dengan tersangka Panji Gumilang ke Kejaksaan Agung. Usai penyidik memeriksa 41 orang saksi dan 18 ahli serta tersangka, Saudara. Polisi menyerahkan berkas perkara tahap 1 dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian tersangka Panji Gumilang ke Kejaksaan Agung. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Johandani menjelaskan setelah pelimpahan berkas seluruhnya akan diproses oleh Kejaksaan Agung. Terkait dengan laporan polisi tentang ujaran kebencian, kemudian penistaan agama, saat ini penyidik sudah selesai melaksanakan penyidikan, di mana kita sudah memeriksa 41 saksi, kemudian 18 ahli, kemudian dengan proses ini kita sudah melaksanakan pemberkasan, dan kami pagi hari ini akan menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan. Usai Kejagung menerima pelimpahan berkas dari penyidik Polri, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan jaksa butuh 14 hari memeriksa berkas perkara sebelum naik ke pelimpahan tahap 2 atau P21 dan siap disidangkan, termasuk pelimpahan barang bukti dan tersangka. Penuntut umum ini akan diberikan waktu kurang lebih 14 hari untuk melakukan satu penelitian terhadap persyaratan formil dan material dari berkas perkara. Ya, kalau dalam penelitian ternyata dinyatakan lengkap, maka penyidik akan segera menyerahkan barang bukti dan tersangka. Sementara untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, polisi menaikkan statusnya ke penyidikan. Polisi menyebut telah memperoleh cukup bukti permulaan awal. Panji diduga melakukan tindak pidana penggelapan, yayasan, dan pencucian uang serta korupsi dana bantuan operasi sekolah. Polisi hari ini menyerahkan berkas perkara dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian dengan tersangka Panji Gumilang ke Kejaksaan Agung. Tak hanya itu, Saudara, kasus TPPU yang menjerat Panji juga resmi naik ke penyidikan. Lebih lengkap, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano di Barreskrim Polri. Selamat petang, Sisko. Sisko, setelah berkas perkara diserahkan ke Kejaksaan Agung, kapan perkiraan akan mulai disidangkan Panji Gumilang ini? Kalau berjalan dengan lancar, Ibrahim dan juga saudara, ini akan memakan waktu setidaknya 14 hari setelah dilakukan penelitian dulu oleh pihak jaksa, dan nantinya akan dilakukan P21 ataupun juga pelimpahan tahap 2. Namun memang melihat kembali bahwa harus diteliti terlebih dahulu sebelum nantinya berkas ini dinyatakan lengkap, baik itu penelitian materi formil ataupun juga material seperti itu. Nah, cukup menarik memang dari hari ini, memang dari hasil konferensi pers ataupun juga dari pihak Barreskrim Polri terkait masalah pemimpin dari Pondok Pesantren Al Zaitun yaitu Panji Gumilang ini, ada dua hal kemudian yang menjadi topik utama pada hari ini, itu pelimpahan dan juga masalah TPPU. Nah, untuk masalah pelimpahan ini memang masih kami tunggu ataupun juga kami nantikan bagaimana hari ini ataupun setelah 14 hari ini dari pihak kejaksaan, karena ini sudah dilimpahkan seperti itu ke kejaksaan, sehingga nantinya tinggal menunggu bagaimana apakah ini dinyatakan berkasnya lengkap, sehingga tinggal menunggu pelimpahan dan juga proses persidangan. Karena setelah dinyatakan lengkap, nantinya tersangka, yaitu dalam hal ini adalah Panji Gumilang, dan juga barang buktinya akan diberikan ke pihak kejaksaan seperti itu, Ibrahim. Nah, terkait dengan memang kasus dari Panji Gumilang penistaan agama, kemudian juga terkait masalah UU ITE dan juga berita bohong seperti itu, memang dengan ancaman pidananya ini maksimal adalah 10 tahun, Ibrahim dan juga saudara, di mana memang ada sejumlah pasal, yaitu adalah pasal 156A tentang penistaan agama, kemudian juga ada pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan juga tentang peraturan hukum pidana. Inilah kemudian yang menjadi hal-hal kemudian yang telah ditunggu-tunggu ataupun juga dinanti. Karena kenapa? Dari pihak kepolisian sendiri selama perjalanan kasus ini, khususnya kalau kita berbicara masalah penistaan agama, sudah memeriksa setidaknya 41 saksi dan 18 ahli sebelum kemudian dilakukan penetapan tersangka dan akhirnya berkasnya dilimpahkan. Sehingga masih kami nantikan bagaimana proses selanjutnya ini akan dilanjutkan. Memang harapannya dari pihak Barreskrim Polri bahwa berkas sudah dinyatakan lengkap dan persidangan bisa dilakukan segera, paling tidak 2 minggu ke depan seperti itu. Ibrahim. Sisko, bagaimana dengan gelar perkara dugaan TPPU yang menjerat Panji di Barreskrim?
Nah, ini juga menarik Ibrahim dan juga saudara terkait dengan TPPU sendiri dari pihak khususnya adalah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus ini telah menaikkan tahapnya menjadi penyidikan setelah sebelumnya ini di tahapnya adalah penyelidikan seperti itu. Ini juga sudah disepakati bersama oleh sejumlah pihak, tidak hanya dari internal Polri saja, dari Itwasum, kemudian Propam, kemudian ada juga Divkum seperti itu, dan juga pihak internal eksternal maksud kami seperti PPATK, terus juga BPK RI, dan juga dari pihak ahli juga ikut turut memeriksa dan juga bersepakat bahwa setelah adanya alat bukti yang cukup atau bukti permulaan yang cukup, statusnya ini dari kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan dari pendiri Ponpes Al Zaitun yaitu Panji Gumilang ini telah dilakukan menjadi ke tahap penyidikan. Nah, tapi untuk lengkapnya berikut adalah kutipan wawancara yang telah kami lakukan sebelumnya dalam konferensi pers di Baris Krim Polri. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus melakukan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG. Hasil gelar perkara tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas. Dan terkait dengan penetapan dari ataupun juga dari gelar perkara dan menaikkan ke tahap penyidikan, Ibrahim dan juga saudara memang masih belum menentukan sebagai tersangka seperti itu. Sehingga memang masih kami nantikan terkait masalah kemudian korupsi ataupun juga dana bos yang memang saat ini juga masih harus adanya kalkulasi juga berapa kemudian besaran dari perkiraan kerugian negara. Dan untuk dari saldo yang kemudian dimiliki oleh pemimpin dari Ponpes Al Zaitun ini yang jumlahnya ini mencapai miliaran seperti itu sudah dibukukan oleh Baris Krim Polri. Kembali ke Anda Ibrahim. Terima kasih Francisco untuk laporan Anda langsung dari Baris Krim Mabes Polri Jakarta.